Oke, halo semua teman-teman, bagaimana kabar kalian selama pandemi ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu pakai masker. Oke, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang relation model pada database. Oke, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nah, aku Kevin Tanuwijaya dengan NIM 2301860513. Oke, pada video kali ini kita akan bahas apa sih teman-teman? Kita akan bahas 5 topik besar, yaitu relational model terminologi, mathematical definition of relation, database relations, dan integrity constraint. Jadi pada video ini kita akan bahas istilah-istilah apa sih dalam relational model dan apa sih dasarnya gitu kan. So, Oke, pada apa yang akan saya sampaikan saat ini merupakan dasar dari buku ini teman-teman. Jadi database system, A Partial Approach to Design yang dibuat oleh Thomas Colony dan Caroline Burke. Jadi kalau kalian yang mau tahu tentang database lebih jauh lagi, bisa banget nih baca buku ini. Ini bagus banget. Bukunya bagus banget teman-teman, penjelasannya lengkap. Walaupun terlihat bukunya tebal gitu teman-teman, tapi penjelasannya lengkap teman-teman. Oke, kita ke topik pertama, yaitu relation model. Jadi, siapa sih yang buat relational model? Relational model gitu kan. Relational model dibuat oleh E.F. Code pada tahun 1970 yang dituliskan pada hasil karyanya yang berjudul Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Nah, terbuatnya relational model ini menggantikan set-oriented model yang dibuat oleh Childs tahun 1968. Jadi setelah dibentuknya relational model ini sudah banyak database system model gitu kan yang memakai model ini. Dan apa sih tujuan dari dibuatnya relational model teman-teman? Jadi ada 3 tujuannya sebenarnya. Pertama itu membuat data pada database menjadi independen. Jadi data pada database menjadi independen, tetapi tetap saling berhubungan teman-teman. Jadi mereka setiap datanya ada relasinya. Oke. Kedua adalah mengantisipasi permasalahan seperti konsistensi data dan pengulangan data. Jadi datanya seminimal mungkin tidak ada pengulangan, diminimalisir teman-teman. Dan ketiga tentu saja merupakan pengembangan dari set-oriented model. Itu adalah model sebelumnya. Oke, kita langsung ke relational model. Apa itu relational model? Relational model merupakan penerapan dari relasi matematika yang digambarkan dengan menggunakan tabel. Dan ini merupakan contoh dari database yang menggunakan relational model. Jadi kita ada tabel branch yang terdapat branch number, street, city, dan postcode. Oke, sebelum kita membahas relational model lebih lanjut, apa sih relasi matematika itu kan teman-teman? Ya, kita akan bahas sedikit tentang relasi matematika. Oke, mathematical relation merupakan himpunan subset dari sebuah Cartesian product. Dan apa itu Cartesian product? Cartesian product adalah semua kemungkinan pasangan dari dua buah himpunan atau lebih. Oke, daripada kalian teman-teman bingung, kita langsung ke contoh aja teman-teman. Oke. Kita ada contoh pertama. Jadi kita mempunyai sebuah himpunan 1, D1 yang memiliki anggota 2 dan 4. Dan kita punya himpunan 2 yang memiliki anggota 1, 3, dan 5. Dan apa Cartesian product ya? Biasanya Cartesian product dinamakan dengan D1 silang D2. Jadi Cartesian product-nya 2,1, 2,3, 2,5, 4,1, 4,3, 4,5. Oke, ini dapat dari mana sih teman-teman? Oke, aku akan coba menggambarkan teman-teman ya. Jadi kita punya dua himpunan teman-teman. Biasanya digambarkan dengan wilayah gini, bulat. Satu, kita punya dua wilayah. Oke, ini namakan D1, himpunan 1 dan himpunan 2. Dan himpunan 1 itu ada dua anggota, 2 dan 4. Dan himpunan 2 ada 1, 3, dan 5. Dan Cartesian product itu sebenarnya kita menghubungkan setiap anggota D1 dengan anggota D2. Jadi kita menghubungkan 21, 23, 25, 41, dan
42 dan 43 dan 45. Oke, sekarang kita cek apakah benar. Oke, kita cek pertama, apakah ada 2,1? Ada, teman-teman. Apakah ada 2,3? Ada. Apakah ada 2,5? Ada, teman-teman. Apakah ada 4,1? Ada. Apakah ada 4,3? Ada. Apakah ada 4,5? Ada. Berarti terbukti ya, teman-teman, bahwa ini benar merupakan Cartesian product D1 dan D2. Dan apa itu relasi? Tadi sudah disebutkan bahwa relasi merupakan himpunan subset dari sebuah Cartesian product. Dan apa itu subset gitu ya? Subset merupakan himpunan bagian. Jadi himpunan yang terdapat pada himpunan tersebut merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan lain. Oke. Subset dari Cartesian product. Dan biasanya relasi itu dinamakan dengan R, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan S sama dengan A sama dengan, itu boleh, teman-teman. Tapi biasanya relasi dinamakan dengan R. Oke, kita cek subset dari Cartesian product. Jadi apa yang ada dalam relasi tersebut harus ada pada Cartesian product. Benar kan, teman-teman? Kita cek. Apakah 2,1 ada pada Cartesian product? Oh, ada, teman-teman. Berarti ini masih benar. Dan apakah 4,1 ada pada Cartesian product? Ada, teman-teman. Berarti apakah R merupakan relasi dari D1 dan 2? Benar. Betul, 100%. Betul kan? 100% betul. Oke. Dan bagaimana kalau misalnya kita tambahkan 5,2 pada relasi tersebut? Apakah R ini masih merupakan relasi dari D1 dan 2? Tidak, teman-teman. Berarti kalau misalnya kita tambahkan 5,2, R bukan lagi merupakan relasi, teman-teman. Begitu. Dan ini adalah contoh dari dua buah himpunan, relasi dari dua buah himpunan. Bagaimana kalau misalnya lebih dari dua buah himpunan, relasi dua buah himpunan? Oke, kita ada contoh kedua, kita punya 3 buah himpunan. Kita ada D1, D2, D2, dan D3. Oke, jadi kita ada D1 ada 1,3, D2 ada 2,4, D3 ada 5 dan 6. Apa sih Cartesian produknya? Seperti tadi, teman-teman, kita hanya menghubungkan satu setiap anggota dengan anggota lain. Oke. Apakah kita benar? Kita saja tinggal karena ini merupakan 3 buah himpunan. Jadi relasinya tentu saja 3 buah himpunan juga, teman-teman, kayak ini. 1, 2, 5. Gitu, teman-teman. 1, 2, 6. 1, 4, 5. 1, 4, 6, dan begitu seterusnya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Bagaimana kalau 4? Kalau 4 himpunan ya tetap sama kayak gini, teman-teman. Jadi relasinya ada 4. Jadi misalnya ada 1, D1, D2, D3, D4, kurung, D1, D2, dan begitu seterusnya, teman-teman. Begitu. Oke. Jadi apa sih rumusnya, teman-teman? Jadi gini, jika kita punya DN atau kita punya himpunan berjumlah N, itu berpengaruh juga pada relasinya, teman-teman. Jadi kita punya himpunan kita punya N himpunan dan relasinya juga sampai N, teman-teman. Tetapi tetap saja D1-nya harus merupakan anggota dari D1 atau anggota dari domain 1 atau anggota himpunan 1. Dan D2-nya harus merupakan himpunan dari D2, himpunan dari himpunan kedua, tidak boleh dari himpunan pertama. Gitu, teman-teman. Dan himpunan dan anggota N, himpunan N harus juga himpunan dari himpunan ke N atau dari himpunan ke M. Dan bagaimana dengan relasi? Relasi X, Y ini sebenarnya bisa Z, teman-teman, bisa juga H, tergantung dari jumlah himpunan yang kita ada. Dan tentu saja sama, X atau data pertama ini harus merupakan anggota dari himpunan pertama. Dan Y harus merupakan himpunan dari himpunan kedua. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang relasi matematika. Oke, kita masuk sekarang ke relational model terminologi.
atau istilah-istilah yang ada dalam relational model. Kita ada 7 istilah. Teman-teman, ada relation, attributes, domain, tuple, degree, cardinality, dan relational database. Oke, kita akan bahas satu-satu teman-teman. Pertama adalah relation. Relation merupakan tabel yang menyimpan informasi database. Jadi, mana yang disebut relation pada tabel tersebut? Ini teman-teman. Sebenarnya selalu gini sih teman-teman. Jadi dia merupakan relation yang bernamakan database branch. Oke, kedua relasi berupa tabel 2 dimensi. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya dia hanya menyimpan sebuah data? Misalnya kita hanya menyimpan nama, seorang nama gitu kan. Oke, contoh misalnya gini. Kita hanya menyimpan nama, misalnya nama saya, nama Kevin gitu kan. Kevin. Oke. Apakah tabel tersebut masih merupakan 2 dimensi? Masih teman-teman, karena di sini terdapat atributnya teman-teman, atau ya nanti atribut kita bakal jelasin lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Jadi kita tetap aja ada atributnya, dan ini merupakan datanya teman-teman. Data dan ini atribut. Oke, jadi dia masih tetap 2 dimensi teman-teman, walaupun dia hanya memiliki satu buah data. Oke, dan pada relation ini baris itu mencerminkan data atau instance dalam database tersebut. Jadi ini merupakan satu instance, satu instance. Dan kolom ini, sebuah kolom ini selalu mencerminkan sebuah atribut. Nah, jadi base number, street, city, dan postcode. Itu dia ada 4 kolom. Kolom base number, kolom street, kolom city, dan kolom postcode. Oke, apa itu atribut? Oke. Kita selanjutnya itu kita bahas tentang atribut. Atribut merupakan kelompok data. Dan pada tabel tersebut ada berapa atribut teman-teman? Dan siapa aja? Ada 4 teman-teman. Pertama ada branch number, street, city, dan postcode. Dan pertanyaannya, urutan mempengaruhi nggak teman-teman? Tidak teman-teman. Kenapa? Karena dalam database kita hanya berfokus pada data, bukan dengan urutannya teman-teman. Walaupun misalnya kita menaruh street di lebih awal daripada base number, street di sini, base number di sini kita tukar gitu ya. Itu tidak mempengaruhi teman-teman. Untuk tampilan itu sebenarnya pada database itu kita hanya tinggal mengubah pada query-nya teman-teman. Jadi kita tinggal menempatkan street di depan base number. Tapi apakah mempengaruhi data di dalamnya? Tidak teman-teman. Karena walaupun dipindahkan, tetap saja ini kan relasinya data dengan atribut, data dengan atribut, data dengan atribut. Jadi dia tidak mungkin terpisahkan, teman-teman. Oke, sekarang kita ke domain. Domain adalah arti dari sebuah relasi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya apa sih gitu kan? Oke, kita coba saja ke tabel ini, teman-teman. Jadi kita atribut branch number, kita ada domain name-nya. Domain name branch number. Meaning-nya the set of all possible branch number. Domain definition-nya karakter, size for range B001 sampai B99. Oke, dari bahasa ini mungkin ada bayangan ya. Apa itu domain? Jadi domain itu sebenarnya merupakan arti dari atribut tersebut. Apa yang harus kita masukkan dan constraint-nya sampai berapa teman-teman constraint-nya. Jadi kalau misalnya kita masukin B1000, apakah dia boleh masuk ke dalam base number? Tidak, karena dia range-nya hanya sampai B999, teman-teman. Oke, domain ini dikatakan penting teman-teman. Kenapa? Karena dia merupakan arti. Jadi kita bisa tahu apa sih isi dari apa yang harus diisikan dalam atribut tersebut, apa yang harus diisikan dalam tabel tersebut. Oke, kita ada tuple. Tuple sama dengan row atau tabel sama dengan baris teman-teman. Jadi ada berapa baris ada berapa tuple dari tabel baris ini teman-teman? Pertanyaannya adalah 5. Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekali lagi, apakah urutan tuple mempengaruhi data? Pertanyaannya tidak. Karena walaupun
berbeda baris, misalnya kita kita ganti ini dengan ini dengan ini, tentu saja tidak mempengaruhi teman-teman, karena database tidak mempengaruhi urutan. Dan tabel ini merepresentasikan data sebuah instan, teman-teman. Oke, selanjutnya degree. Degree merupakan jumlah dari atribut dalam relasi. Dan jika kita lihat dari tabel baris ini, berapa degree teman-teman? Degree-nya adalah tentu saja 4. Kita hanya tinggal menjumlahkan jumlah atribut pada tabel tersebut. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita terdapat dari ada 4 buah. Dari tabel tersebut berdegree 4. Nah, terdapat istilah untuk degree, teman-teman. Degree pada sebuah tabel atau sebuah relation. Itu ada unary, binary, ternary, dan n-ary. Apa sih unary? Unary itu adalah atribut teman-teman, relation yang memiliki sebuah atribut atau hanya memiliki satu buah atribut saja. Jadi ini teman-teman. Jadi jika ini merupakan unary. Dan binary dia mempunyai dua buah atribut. Jadi ini merupakan binary. Dan ternary dia punya 3 atribut. Jadi ini merupakan ternary. Dan n-ary merupakan dia memiliki n buah atribut atau lebih dari 3. Dan termasuk golongan apa? Tabel baris ini dia merupakan masuk golongan n-ary, teman-teman. Karena dia lebih dari 3 atribut. Oke. Kita selanjutnya ke cardinality atau jumlah tupel dari dalam relasi. Oke, dari tabel baris ini, teman-teman. Kita punya tabel tersebut cardinality-nya berapa, teman-teman? Oke, kita ada 5. Dari mana? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu teman-teman. Oke, terakhir terminologi ada relational database. Apa itu? Relational database merupakan kumpulan relasi yang membuat sebuah struktur. Relasinya antara relation dengan relation. Jadi tabel branch dengan tabel staff. Relational database dari mana? Dari sini, teman-teman. Ada branch number dan branch number. Jadi dihubungkan dengan foreign key dan primary key. Pertanyaannya, apa sih primary key dan apa itu foreign key? Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Tapi untuk relational database, seperti dari situ, teman-teman. Oke, kita telah ke database relation atau apa sih implementasi relasi matematika dalam database ini tersendiri. Oke, jadi relasinya adalah antara atribut dengan data. Oke, jadi garis besarnya ditulisnya begini, teman-teman. Atribut 1 berhubungan dengan data 1, atribut 2 berhubungan dengan data kedua, dan seterusnya atribut n berhubungan dengan data ke n. Dan tentu saja data pertama harus merupakan anggota dari domain pertama atau dimensi pertama, atau ini disebutnya kolom pertama, teman-teman ya. Dan data kedua harus berdasarkan kolom kedua, dan data ke n harus berhubungan dengan kolom ke n. Oke, gimana sih teman-teman? Mungkin teman-teman belum kebayang gitu ya. Oke, aku ada contoh nih. Jadi kita tetap saja menggunakan tabel branch ya. Tabel branch kita pakai. Dan apa sih relasinya? Jadi B005 ini berhubungan dengan branch number, teman-teman. Atau ini atribut berhubungan dengan data pada kolom pertama. Dan ini street adalah atribut kedua kan, teman-teman, sini. Yaitu berhubungan dengan kolom kedua, data pada kolom kedua, jadi D2. Dan begitu seterusnya, teman-teman. Dan bagaimana kalau ini kan untuk representasi hanya sebuah data. Jadi hanya data pertama. Bagaimana kan data kedua? Kita tinggal hanya berkat ini kita pindahin. Kita tinggal koma dalam kurung base number titik 2 B007 dan seterusnya, terus kita tutup kurung lagi. Itu untuk data kedua, teman-teman. Dan begitu seterusnya sampai data kelima. Itu jika kita menuliskan data-data pada kolom branch dalam bentuk relasi matematika, teman-teman. Jadi
Itu dasar dari database relation. Oke, selanjutnya kita membahas tentang relational key. Nah, ini tadi ada istilah primary key dan foreign key, teman-teman. Nah, jadi relational key itu ada empat key besar atau 4 jenis key besar dalam relational key. Ada 4. Pertama ada super key, candidate key, primary key, dan foreign key. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi, super key adalah satu atau lebih atribut yang membuat instance atau objek dalam relasi menjadi unik. Oke, kita langsung aja ke contohnya, teman-teman. Kita tetap saja menggunakan tabel branch. Jadi, kita ada atribut branch number, street, city, dan postcode. Jadi, apakah branch number merupakan super key? Cara ngeceknya adalah dengan kita melihat datanya, teman-teman. Jadi, apakah setiap data dalam atribut branch number ini adalah berbeda atau unik? Jadi, tidak ada data yang sama gitu kan, teman-teman. Dan ternyata tidak ada yang sama. Jadi, apakah branch number merupakan super key? Iya, teman-teman. Dia merupakan super key. Selanjutnya, apakah state merupakan super key? Kita cek apakah data yang sama. Tidak, teman-teman. Selanjutnya, apakah city merupakan super key? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena terdapat 2 data yang sama. Itu data London pada data pertama dan London pada data kelima. Jadi, sebenarnya apakah city merupakan super key? Tidak, teman-teman. Selanjutnya, apakah postcode merupakan super key? Kita cek apakah data yang sama. Jawabannya tidak. Jadi, postcode merupakan super key. Oke, jadi apakah semua atribut pada data branch ini merupakan super key? Pada tabel branch ini merupakan super key? Tidak. Berarti city bukan merupakan super key. Dan bagaimana jika kita mau berbicara tentang apakah branch number, street, dan postcode merupakan super key? Iya, semuanya merupakan super key. Dan bagaimana jika kita mendefinisikan apakah branch number dan street saja merupakan super key? Bisa, teman-teman. Kasusnya bagaimana? Misalnya kita memasukkan postcode-nya sama, misalnya kita memasukkan data ke-6 SW14EH. Nah, berarti dengan kita masukkan data selanjutnya, apakah postcode tetap merupakan super key? Tidak, teman-teman. Dia sudah tidak lagi menjadi super key karena terdapat dua data yang sama, data pertama dan data ke-6 kalau kita masukkan. Jadi branch number dan street itu, teman-teman. Oke, kita selanjutnya ke candidate key. Candidate key adalah subset dari super key yang mendefinisikan keunikan relasi. Jadi tadi kita sudah ini branch number branch number ini merupakan super key, tidak super key, dan postcode merupakan super key. Oke, kita sekarang lanjut ke tabel viewing. Apakah client number merupakan super key? Jawabannya tidak, karena client number terdapat 2 data yang sama, data pertama dan data ketiga, dan data kelima, teman-teman. Jadi ada 3 data yang sama. Jadi dia bukan merupakan super key. Selanjutnya, property number, apakah dia merupakan super key? Tidak, teman-teman, karena ada data yang sama. Jadi dia bukan merupakan super key. Ada 2 data yang sama. Oke, dia bukan merupakan super key. Apakah view date merupakan super key? Ya, karena dia tidak ada data yang sama. Terakhir, apakah atribut comment merupakan super key? Ya, teman-teman, super key. Tetapi, apakah view date dan comment ini benar-benar masuk dalam candidate key? Pertanyaannya tidak, teman-teman. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh teman. Dan pertanyaannya, apakah berarti di viewing ini, di tabel viewing, atau di relation viewing, tidak memiliki candidate key atau tidak memiliki super key? Tentu ada, teman-teman. Tapi kita akan bahas di slide selanjutnya. Dia harusnya primary key-nya adalah ini, teman-teman. Kenapa? Kita akan bahas di selanjutnya. Oke, 2 atau lebih candidate key disebut composite key. Jadi, branch number dan street, postcode,
Jika mereka benar-benar merupakan candidate key, berarti dinamakan composite key karena berbeda dari satu primary key. Oke. Kita selanjutnya yaitu primary key. Berarti primary key? Primary key adalah candidate key yang dipilih dan membuat tuple menjadi unik atau membuat row menjadi unik. Oke, pertanyaannya. Kita ke tabel branch ini, teman-teman. Apakah branch number merupakan primary key? Tentu, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya primary key itu terdapat atribut yang spesifik atau atribut yang biasanya menjadi primary key. Sebagai contoh, number yang mendefinisikan branch number karena setiap branch itu pasti memiliki kode branch yang berbeda. Saya BB05 tidak mungkin branch yang lain memiliki B005, teman-teman. Itu unik kan, teman-teman. Biasanya postcode yang kode-kode itu biasanya primary key. Lalu username, jika kita masukkan ID, teman-teman, ID username bisa kita masukin sosial media, kita menggunakan username, itu pasti unik. ID juga unik, teman-teman. Dan NIM, nomor induk mahasiswa, itu selalu primary key, teman-teman, karena tidak mungkin satu mahasiswa dan mahasiswa lain memiliki NIM yang sama, teman-teman. Oke. Pertanyaannya, apakah street merupakan primary key? Mungkin pada tabel tersebut bisa disebut primary key karena tidak ada data yang sama, tetapi pada kenyataannya street biasanya tidak menjadi primary key. Kenapa? Karena bisa saja dua orang atau lebih tinggal di jalan yang sama, kan, teman-teman. Jadi tidak mendefinisikan sebuah objek atau sebuah instansi, teman-teman. Tentunya city tentu saja tidak merupakan primary key karena di sebuah kota tinggal banyak sekali orang, gitu kan. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan sebuah objek atau sebuah instansi. Gitu. Postcode apakah dia primary key? Ya, teman-teman. Kenapa? Karena suatu daerah tidak mungkin ada dua daerah yang memiliki postcode yang sama, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ke tabel viewing. Tabel viewing, client number tadi ada jalan sama. Dia tidak bukan merupakan candidate key. Property number juga bukan candidate key. View date juga pada kenyataannya jika kita berkunjung ke suatu tempat, bisa saja satu hari atau suatu tanggal bisa saja lebih dari satu customer yang datang, kan, teman-teman. Jadi ini bukan merupakan primary key. Dan comment apakah merupakan primary key? Tidak, teman-teman. Kenapa? Karena primary key tidak boleh memiliki no value. Ini kan no value, dia datanya kosong. Dia bukan merupakan primary key. Oke, pertanyaannya siapa primary key pada tabel viewing? Pertanyaannya adalah dua ini, teman-teman. Oke, pertanyaan, apakah sebuah tabel bisa memiliki dua buah primary key? Pertanyaannya bisa, teman-teman. Kenapa? Pada kenyataannya bisa saja client number dan property number itu saling membantu, teman-teman. Contoh misalnya client number-nya CR56. Itu unik jika digabungkan dengan PA14. Jadi CR56 unik jika dipasangkan dengan PA15. Lihat saja, CR56 jika digabungkan dengan PG4, dia unik. Jadi walaupun kayak numbernya sama, CR56 dan CR56, tapi karena properti numbernya berbeda, dia menjadi unik, teman-teman. Gitu. Itu, teman-teman. Dan candidate key yang tidak terpilih menjadi primary key disebut alternate key. Jadi property number ini bisa disebut alternate key, teman-teman. Oke, terus selanjutnya ke foreign key. Foreign key merupakan satu atau lebih atribut yang berhubungan dengan primary key. Oke, jadi kita bisa lihat dari contoh tabel tersebut, mana yang merupakan foreign key dan mana yang bukan primary key. Primary key merupakan ini, branch number pada branch, dan foreign key adalah branch number pada tabel staff. Oke, jadi foreign key merupakan target, primary key merupakan home. Jadi dasarnya dapat data itu dari primary key, teman-teman, dan targetnya
itu dari foreign key. Jadi dia seperti seolah dipindahkan sini, teman-teman. Tuh. Oke, pertanyaannya, apakah data pada foreign key harus sama persis dengan yang ada di branch di primary key? Pertanyaannya adalah iya, teman-teman, harus sesuai. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya berbeda, dia akan terjadi error, teman-teman, karena foreign key ini tidak bisa mengambil data dari branch number jika datanya tidak ada pada branch. Contoh, misalnya kita masukkan B025. Apakah B025 ada pada branch number pada tabel branch? Jawabannya tidak. Jadi, jika kita memanggil B05, kita tidak tahu data mana yang harus kita panggil, kan, teman-teman. Jadi, harus sesuai dengan yang di sini. Coba kita cek, apakah B05 ada pada sini? Ada. B03 ada pada tabel branch? Ada. B003 ada. B007 apakah ada? Ada. B003 apakah ada? Ada. B005 ada, teman-teman. Jadi, semua data di sini harus data yang ada pada primary key. Oke. Nah, mungkin apa sih yang membedakan super key dan primary key? Dia sama-sama unik, kan? Tetapi apa bedanya sebenarnya? Dia sebenarnya ada dua perbedaan, teman-teman. Jadi, tidak semua super key itu adalah primary key, tetapi semua primary key pasti merupakan super key, teman-teman. Ya, kan, teman-teman, tadi sudah diilustrasikan bahwa setiap super key tidak semuanya menjadi primary key. Biasanya super key itu dilihat dari tabelnya, tidak sedangkan primary key itu biasanya melihat masa depannya, teman-teman. Misalnya pada tabel tersebut, sebagai contoh, misalnya tabel tersebut postcode-nya tidak ada yang sama, tetapi setelah tidak ada yang sama, jadi postcode masih masuk ke dalam super key, kan, teman-teman. Tetapi jika kita tambahkan data selanjutnya, postcode yang sama, postcode tidak jadi lagi menjadi super key. Oke, selanjutnya super key dapat berupa data 0 dan primary key tidak dapat berupa data 0. Jadi sudah dijelaskan kenapa primary key tidak boleh data 0, karena dia nanti foreign key-nya tidak bisa menunjuk data pada primary key, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang topik terakhir, yaitu integrity constraint. Ada dua, ada entity integrity dan referential integrity. Apa sih, teman-teman? Kita bahas satu. Oke, pertama adalah entity integrity. Itu tidak ada primary key yang 0. Jadi sudah dijelaskan kenapa tidak 0, karena nanti primary key-nya tidak bisa menunjuk data pada primary key. Dan primary key merupakan identitas utama dari sebuah tuple. Jadi, branch number ini merupakan identitas dari sebuah data. Jadi, B005 merupakan identitas dari data pertama ini. Jadi, instansi pertama dengan B005, identitasnya adalah B005 tersebut. Oke. Selanjutnya ada referential integrity, yaitu foreign key yang harus berdasarkan primary key. Tadi tidak pada foreign key tidak boleh ada data yang di luar dari branch. Tidak ada data pada foreign key yang di luar dari primary key, teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita sudah membahas 5 topik besar itu, dan sekarang aku mau memberikan kesimpulan dari apa dalam video ini, teman-teman. Jadi, pertama, relational model adalah implementasi relasi matematika yang berbentuk tabel. Oke, kedua, topologi pada relational model adalah relation, attributes, domain, tuple, degree, cardinality, dan relational database. Tiga, relational key ada super key, candidate key, primary key, foreign key, dan sebenarnya ada dua lagi tadi tambahan, ada composite key dan alternate key, tapi itu bukan merupakan key besar dalam relational key. Keempat ada integrity constraint, yaitu ada entity integrity dan referential integrity. Oke,
Sampai situ teman-teman, semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekurangan teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.